Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai cara sederhana kamu bisa membaca laporan keuangan dari suatu perusahaan. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Buat kamu yang berinvestasi saham, maka hal dasar yang perlu kamu miliki adalah kamu harus bisa menilai apakah suatu perusahaan itu layak atau bagus untuk diinvestasikan. Nah, gimana nih cara untuk bisa menilai suatu perusahaan ini layak untuk diinvestasikan? Salah satu caranya adalah kamu harus bisa memahami kinerja dari perusahaan yang akan kamu investasikan tersebut. Nah, untuk memahami kinerja dari perusahaan ini, alat yang kamu gunakan adalah laporan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan keuangan dari suatu perusahaan ini memiliki 3 komponen utama, yaitu terdiri dari income statement yang menyatakan bagaimana arus penerimaan atau pendapatan dari suatu perusahaan. Kemudian ada juga balance sheet, di mana balance sheet ini menunjukkan berapa modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan, di mana ini terdiri dari aset dan juga hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir adalah laporan cash flow. Laporan cash flow ini menunjukkan sumber uang cash yang masuk dan keluar dari perusahaan tersebut. Nah, dari 3 komponen ini, kamu bisa menentukan apakah suatu perusahaan ini layak diinvestasikan atau enggak. Di video kali ini, aku akan coba jelaskan cara sederhana kamu bisa melakukan penilaian dari kinerja suatu perusahaan dari laporan keuangan yang terdiri dari 3 komponen tadi. Yang pertama yang harus kamu lihat adalah dari laporan income statement-nya. Hal pertama yang harus kamu pastikan adalah perusahaan tersebut mencetak profit secara konsisten. Karena tujuan dari perusahaan itu didirikan pasti adalah mencetak profit atau mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan. Yang harus kamu lihat adalah kamu harus mencari berapa net profit dari perusahaan tersebut. Kemudian kamu lihat apakah net profitnya itu positif dan terjadi konsistensi kenaikan paling tidak dalam waktu 4-5 tahun terakhir. Hal ini penting karena ini adalah indikator pertama yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bagus untuk diinvestasikan karena selalu bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Jika net profitnya sudah oke, maka langkah selanjutnya adalah kamu harus melihat berapa revenue dari 4-5 tahun terakhir juga. Kenapa kamu harus lihat revenue-nya juga? Karena walaupun net profitnya naik, belum tentu net profit ini berkorelasi dengan total penjualan yang dihasilkan dari usaha perusahaan tersebut. Jadi yang harus kamu lihat adalah berapa revenue-nya, apakah dia juga ikut konsisten naik selama 5 tahun terakhir, sehingga mensupport bahwa kenaikan net profit dari perusahaan tersebut itu didukung atau dihasilkan dari kenaikan penjualan dari aktivitas usaha si perusahaan tersebut. Jika net profit dan revenue-nya sudah sama-sama menunjukkan konsisten naik selama kurang lebih 4-5 tahun, kamu bisa juga melakukan cek terakhir dari angka profit margin dari si perusahaan tersebut. Yang harus kamu lakukan adalah membandingkan profit margin dari perusahaan tersebut dengan perusahaan lain yang masih dalam satu sektor. Misalkan kamu lagi menganalisa perusahaan perbankan, maka kamu bandingin nih net profit margin dari perusahaan tadi terhadap perusahaan perbankan lainnya, apakah net profit marginnya itu berada di atas atau berada dalam rata-rata atau justru berada dalam range yang lebih bawah. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah perusahaan yang sedang kamu analisa ini sebetulnya kalau dibandingkan dengan perusahaan lain dalam satu sektornya itu mencetak profit yang wajar atau justru malah underperform. Setelah kamu melakukan pengecekan terhadap income statement, maka langkah selanjutnya kamu harus melihat balance sheet dari perusahaan tersebut. Hal yang harus kamu lihat pertama adalah
berapa aset dari perusahaan tersebut. Aset di sini adalah semua hal dan modal yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Cek apakah dalam 4-5 tahun terjadi pertumbuhan aset atau enggak. Karena pertumbuhan aset ini menunjukkan si perusahaan tersebut itu berkembang menjadi lebih besar. Dia dapat mengkonversi penjualan yang dia miliki menjadi aset dari perusahaan. Setelah kamu bisa memastikan bahwa asetnya bertumbuh selama 4-5 tahun terakhir, selanjutnya kamu cek juga berapa debt atau utang dari perusahaan tersebut. Kamu bisa cek selama 4-5 tahun terakhir apakah ada lonjakan signifikan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Kalau misalkan terjadi lonjakan yang cukup signifikan, maka kamu harus bisa mempelajarinya lebih detail lagi. Apakah lonjakan utang itu berkorelasi positif dengan net profit yang bisa dihasilkan dari perusahaan tadi atau enggak? Selain itu, kamu juga harus mengecek berapa rasio perbandingan antara equity dan juga debt dari perusahaan tadi. Debt to equity ratio ini menunjukkan seberapa sehat perusahaan tersebut dan seberapa kuat perusahaan tersebut menghadapi fluktuasi kondisi pasar yang akan terjadi di masa depan. Jika suatu perusahaan memiliki debt to equity ratio di bawah 100%, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cukup kuat dan cukup sehat untuk menjalani bisnisnya. Karena kalau misalkan debt to equity ratio-nya di bawah 100%, maka jika sewaktu-waktu dia harus membayar seluruh hutangnya, maka equity dari perusahaan tersebut cukup untuk membayar hutang yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Sedangkan kalau misalkan ternyata debt to equity ratio-nya itu lebih dari 100%, maka ada kemungkinan perusahaan tersebut tidak bisa membayar hutangnya. Apalagi kalau debt to equity ratio-nya itu berada di angka lebih dari 200%, sehingga total utangnya itu adalah 2 kali lipat dari equity atau modal yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Hal terakhir yang kamu harus lihat dari laporan keuangan suatu perusahaan adalah di bagian cash flow-nya. Nah, hal pertama yang harus kamu lihat dari cash flow ini dan yang paling penting adalah kamu harus melihat berapa income from operation-nya. Yang perlu kamu cek adalah apakah income from operation ini positif dan bertumbuh dalam 4-5 tahun terakhir. Income from operation ini menunjukkan berapa uang tunai yang masuk ke dalam perusahaan tersebut yang bisa disimpan dari hasil penjualan. Karena dari hasil penjualan itu tidak semuanya itu dibayarkan secara tunai. Sehingga ada yang modelnya dibayarkan dalam waktu yang agak lebih panjang. Sehingga cash-nya atau uang tunainya itu tidak langsung masuk ke dalam perusahaan. Nah, income from operation positif ini menunjukkan bahwa si perusahaan tadi itu bisa mengkonversi revenue atau pendapatan yang dimiliki menjadi uang cash yang kemudian bisa digunakan oleh perusahaan tersebut untuk menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan tadi. Sehingga income from operation-nya harus positif, karena kalau misalkan income from operation negatif, menunjukkan perusahaan tersebut itu tidak bisa mengkonversi atau mungkin mengalami kerugian dari kegiatan usahanya. Selain itu, kamu juga bisa bandingkan berapa income from operation dari perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang masih dalam satu sektor si perusahaan tadi. Hal ini menunjukkan untuk melihat apakah income from operation-nya ini itu setara atau justru malah undervalue jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor yang sama. Hal terakhir yang mungkin kamu bisa cek lagi adalah berapa cash flow from investing dan juga berapa financing cash flow-nya. Kedua hal ini bisa memberikan sedikit indikator mengenai kesehatan dari si perusahaan tersebut. Jika cash flow from investing-nya negatif, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut itu terus berkembang karena terus melakukan inovasi dan juga investasi dari uang cash yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Selain itu,
financing cash flow juga bisa menunjukkan apakah perusahaan tersebut sehat atau enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan cash flow from financing-nya itu positif, hal ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut itu mendapatkan income dari pembukaan hutang baru ataupun penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan tadi. Sehingga kalau misalkan kita bisa bandingkan dengan income from operation dan ternyata income from financing ini jauh lebih besar dari income from operation, maka ini salah satu tanda bahwa perusahaan ini tidak terlalu bagus karena perusahaan ini menghasilkan uangnya bukan dari hasil operasi atau usahanya sendiri, melainkan dari pembukaan hutang baru ataupun penjualan sahamnya. Nah, kira-kira ini adalah cara sederhana kamu bisa melakukan penilaian apakah suatu perusahaan ini layak untuk diinvestasikan berdasarkan kinerja yang ada di laporan keuangannya. Buat kamu yang pengen pelajari lebih lanjut mengenai investasi saham, kamu bisa cek di video yang aku taruh di playlist ini ya. Di situ aku udah buat video-video lain mengenai investasi saham. Terima kasih banyak udah nonton video aku kali ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video kali ini dapat membantu kamu dalam memahami bagaimana menilai kinerja laporan keuangan dari suatu perusahaan. Kalau kamu ada pertanyaan lainnya mengenai apa yang aku jelaskan di video kali ini, jangan ragu untuk tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan coba jelaskan sehingga kamu lebih paham lagi mengenai apa yang aku jelaskan di video kali ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.